Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pertemuan yang kesekian kalinya pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Pada minggu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang demokrasi di Indonesia dan sejauh mana perkembangan demokrasi di Indonesia, dan tentu saja perkembangan demokrasi di Indonesia saya kira semakin maju ya, semakin baik karena memang hak-hak warga, hak-hak masyarakat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, kebebasan mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh undang-undang dasar yang ada di kita. Dan demokratisasi itu tentu saja adalah ciri dari sebuah masyarakat madani. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang masyarakat madani. Masyarakat madani itu adalah masyarakat yang berperadaban, masyarakat maju ya. Nah, di sini ada beberapa pengertian tentang masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang berperadaban maju atau merujuk pada masyarakat kota Madinah pada awal Islam berkembang. Jadi masyarakat Madinah yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW pada waktu itu, yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, tentu saja adalah masyarakat yang berperadaban, masyarakat yang sudah mulai menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai toleransi, sehingga pantas dan layak disebut sebagai masyarakat yang berperadaban maju. Sebaliknya kawan-kawan sekalian, masyarakat non-madani itu adalah masyarakat yang tradisional, masyarakat yang syarat dengan tahayul, pengembara, puritan, semena-mena, senang dengan kekuatan, masyarakat yang dianggap bodoh, suka menindas dan sikap negatif lainnya. Jadi masyarakat madani adalah masyarakat yang berperadaban maju, sedangkan masyarakat non-madani adalah masyarakat yang tradisional, sebaliknya lawan kata dari masyarakat madani. Latar belakang kawan-kawan sekalian, masyarakat madani itu timbul karena faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, adanya penguasa politik yang cenderung mendominasi, menguasai dengan kekuatannya. Yang kedua, masyarakat itu diasumsikan sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan. Kemudian yang ketiga, adanya usaha membatasi ruang gerak dari masyarakat dalam bidang politik. Jadi semua dibatasi ruang geraknya, tidak diberi kebebasan. Nah, ini adalah latar belakang sehingga masyarakat madani itu adalah timbul atau muncul, yaitu faktor-faktornya ada 1, 2, 3 ya. Sejarah masyarakat madani membutuhkan pemimpin yang dapat dipercaya. Tentu saja kalau pemimpin dari sebuah masyarakat madani itu tidak bisa dipercaya, maka akan sulit untuk timbul atau muncul masyarakat madani, karena salah satu faktor penting dari masyarakat madani adalah pemimpinnya dapat dipercaya dan diterima. Prinsip piagam Madinah pada waktu zaman Nabi, kawan-kawan sekalian, adalah kesederajatan dan keadilan, inklusivisme atau keterbukaan. Kemudian masyarakat madani menghendaki keseimbangan dengan negara. Jadi masyarakat madani itu harus ada kesederajatan, keseimbangan, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Piagam Madinah, saudara-saudara sekalian, pada tahun 622 Masehi, yang pertama adalah kebebasan menjalankan dan memeluk agama. Jadi pada waktu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu ada sebuah
piagam atau kesepakatan antara negara dan rakyatnya. Di antaranya adalah rakyat atau warga negara mempunyai kebebasan menjalankan dan memeluk agama. Jadi pada waktu itu tidak hanya Islam, Yahudi dan Nasrani pun itu dilindungi oleh negara, diberikan kebebasan dalam melaksanakan ajaran agamanya masing-masing oleh Nabi Muhammad pada waktu itu. Yang kedua, persamaan hak sebagai warga negara. Jadi warga negara, baik masyarakat priayi atau masyarakat biasa, baik masyarakat kaya atau miskin, baik orang Islam maupun non-Muslim, itu mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. Yang berikutnya, adanya perlakuan adil dari negara. Jadi semua diperlakukan secara sama, secara adil. Yang berikutnya adalah adanya penegakan hukum keadilan bagi rakyat. Jadi kalau ada masyarakat yang mencuri, kalau ada masyarakat yang berbuat korupsi pada waktu itu, maka hukum harus ditegakkan dan harus ada keadilan bagi rakyat. Yang berikutnya, kebebasan memiliki kekayaan atas usaha sendiri. Jadi masyarakat Madinah pada waktu itu dia bebas untuk memiliki kekayaan dan hartanya, tentu saja dengan hasil usaha sendiri, bukan dari hasil korupsi dan pencurian. Yang berikutnya, ini yang terkait dengan pertahanan, tujuan perang untuk melindungi seluruh masyarakat. Jadi pada waktu itu kalaupun ada peperangan, ada mungkin perang Badar, perang Kandak, perang Uhud dan lain-lain, itu tujuannya bukan untuk menghancurkan, bukan untuk menindas, tetapi untuk melindungi masyarakat, karena masyarakat pada waktu itu mungkin merasa terancam dan lain sebagainya. Kemudian saudara-saudara sekalian, ada karakteristik dan ciri-ciri masyarakat Madani. Misalnya pluralisme diakui, kemudian tingginya sikap toleransi dan tegaknya prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi itu kebebasan pers, kemudian kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berkumpul, bersikap, itu adalah prinsip-prinsip masyarakat Madani, dan itu tentu saja harus ditegakkan. Yang berikutnya adalah apa contoh institusi atau lembaga penegak masyarakat Madani. Contohnya adalah, saudara-saudara sekalian, institusi atau lembaga yang dibentuk atas dasar motivasi dan kesadaran penuh dari diri individu, kelompok dan masyarakat tanpa adanya instruksi pemerintah atau kelompok individu atau masyarakat tertentu. Nah, ini sifat dan karakteristik lembaga atau institusi masyarakat Madani. Harus independen, harus mandiri, harus swaorganisasi. Swaorganisasi itu mampu mengelola organisasinya dengan baik, transparan, idealis, demokratis, dan disiplin. Ini bentuk atau bentuk institusi atau lembaga masyarakat Madani itu dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok. Ada ormas, ya, seperti lembaga sosial, ada LSM, ya, ada partai politik, ada organisasi kepemudaan, ada organisasi kemahasiswaan, ada organisasi profesi seperti LBH, PWI, dan lain-lain. Ada organisasi kemasyarakatan seperti MKGR, SOKSI, Porpot, dan lain-lain. Ada lembaga keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, MUI, ada Kristen, PGI, ada Walubi, ya. Ada organisasi Hindu Dharma, Katolik, dan KWI. Ada misalnya lembaga atau institusi paguyuban, misalnya paguyuban masyarakat Sunda, paguyuban masyarakat Banten, paguyuban masyarakat Minang, paguyuban masyarakat Aceh, dan lain-lain, melakukan pengelolaan dan penggalian program-program untuk meningkatkan kekerabatan atau kekeluargaan masyarakat Madani dan investasi demokrasi. Masyarakat Madani menjadi pemimpin atau pendapat opini leader dalam kehidupan masyarakat dan negara. Masyarakat Madani mendorong terciptanya masyarakat demokrasi yang inovatif.
Masyarakat madani juga terbentuk bila masyarakat realistis dalam menghadapi konflik. Ya, artinya konflik itu kawan-kawan sekalian harus dihadapi secara realistis dan tentu saja mengantisipasi dampak-dampak dari konflik itu. Oleh karena itu, konflik itu ya tentu saja harus dihindari. Yang ada adalah harus sikap tolong menolong, harus saling menghormati, harus saling menghargai antar warga negara. Masyarakat madani terbentuk bila masyarakat realistis dalam menghadapi konflik. Menjadi faktor masyarakat madani di Indonesia. Untuk membangun masyarakat madani di Indonesia ada 6 yang harus diperhatikan. Perbaikan ekonomi, intelektualitas, budaya modern, independen, partisipasi aktif, dan tentu saja bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saudara-saudara sekalian, bangsa kita tentu saja harus menciptakan sebuah masyarakat madani, masyarakat yang berperadaban, masyarakat yang maju, yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, yang menjunjung tinggi toleransi, juga harus menjamin adanya partisipasi publik dan harus menciptakan transparansi yang ada di masyarakat, dan lain-lain itu harus ditunjang oleh faktor perbaikan ekonomi, intelektual, budaya modern, independen, partisipasi aktif, dan tentu saja bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau ini semua diperhatikan, ekonominya bagus, intelektualnya bagus, masyarakatnya maju, modern, independen, adanya partisipasi aktif, juga kegiatan keagamaannya betul-betul baik, maka tentu saja masyarakat madani pasti akan tercipta. Saya kira itu kawan-kawan sekalian yang berbahagia, pertemuan kita pada kesempatan ini tentang masyarakat madani. Sekali lagi, masyarakat madani adalah masyarakat yang berperadaban maju, masyarakat yang tentu saja mengakui adanya pluralisme atau keragaman, kemudian harus ada sikap toleransi dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Saya kira itu. Terima kasih kawan-kawan sekalian pada kesempatan ini. Kalau ada pertanyaan boleh dijapri ke saya tentang masyarakat madani ini, dan jangan lupa di absen. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.